Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penerbit adab, dimanapun kalian berada. Kita bertemu lagi di video yang sangat-sangat memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, tak pernah aku malas atau bosan untuk menyapa kalian di sana. Gimana kabar kalian di sana? Semoga kabar kalian di sana dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, bahagia selalu seperti aku. Amin. Oke, gimana teman-teman? Lancar? Ini puasa hari keberapa ya? Dan di bulan puasa kali ini, Ramadan kali ini kali kedua video yang kita buat ya. Oke, dan kali ini juga saya akan ditemani oleh seseorang yang spesial juga. Ini nggak kalah jauh ya, lumayan jauh dari kota Indramayu. Ya, walaupun sekarang kita masih dengan suasana daring ya atau Zoom, tapi alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan banyak informasi yang baik untuk kita semua. Oke, tapi sebelum ke beliau, saya ingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh langsung aja ditulis di kolom komentar. Dan sebelum itu, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Oke, bedah buku kali ini kita akan Hairudin Umar. Tempat tanggal lahirnya yaitu di Sumbawa, 1 Mei 1982. Aduh, kali ini Pak Sumbawa ya. Dan untuk pengalaman kerjanya yaitu beliau pernah bekerja di PT Eastern Pearl Flour Mill pada April 2023 sampai sekarang. Oh, jabatannya sebagai Technical Customer Development Supervisor. Dan pernah juga kerja di Aquarius Boutique Hotel Sampit pada Desember 2019 sampai April 2022 dengan jabatan chef di Party Parsti. Oke, dan banyak sekali di sini beliau pengalaman kerjanya ya. Mungkin kalau misalkan dibacain satu persatu, kita akan menghabiskan waktu banyak. Pokoknya beliau ini sangat-sangat aktif sekali ya dari semenjak masih kecil mungkin ya. Dan selain aktif langsung di bidang bakery dan pastry, aktif juga memberikan training atau kursus untuk pelaku UMKM bidang bakery, bakery dan pastry. Aduh, maaf ini nanti tolong disensor ya. Mahasiswa dan juga siswi sekolah pariwisata. Oh, jadi Pak Hairudin ini pinter masak gitu ya. Aduh, lagi puasa kita membahas permasakan, bener gak sih? Langsung saja disapa. Halo, Pak Hairudin Umar. Halo, Assalamualaikum. Semangat pagi, walaupun sudah sore ya, masih Walaupun tetap sudah semangat pagi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah terlihat dari raut wajahnya yang sangat-sangat gembira nih. Sudah tidak sabar sepertinya ya ingin memberikan materi ya. Karena sangat-sangat antusias sekali ya, karena ini juga pengalaman pertama buat saya untuk bedah buku, dan memang juga buku ini adalah buku pertama saya. Oke, Jadi, buku pertama. ya buku pertama. Alhamdulillah ya. Dan teman-teman nih, barangkali yang kepo bukunya tentang apa, nama judulnya yaitu Dasar-dasar Pembuatan Roti dan Kue. Aduh, Pak, ini lagi puasa kita bahasnya makan ya, Pak ya. Semoga nanti kuat sampai maghrib, amin. Semoga tidak terbayang-bayang ya. Iya dong. Pak, kalau kesibukannya sekarang apa nih di sana, Pak? Mungkin seperti yang tadi dibacakan, saya saat ini masih aktif bekerja sebagai Technical Customer Development Supervisor di PT Eastern. PT Eastern adalah salah satu perusahaan tepung terigu nomor 2 terbesar di Indonesia. Masya Allah. Ya, selain Oke, aktif jadi bekerja, seperti ya. tadi disampaikan juga saya aktif memberikan pelatihan atau kursus kepada pelaku UMKM, dan bahkan juga kadang saya juga diminta untuk memberikan materi pada siswa atau mahasiswa pariwisata, khususnya jurusan tata boga. Oh iya iya, iya. Tetap buka ya.
Oke, biasanya di SMK-SMK tuh banyak jurusan tata boga ya Pak ya? Ya, nah, dan kebetulan saya saat ini berdomisili di Lombok tepatnya. Nah, di Lombok ini Hmm? juga ada dua sekolah sekolah pariwisata yang salah satunya masih punya pemerintah di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan itu mereka concern di tata boga. Oke, seperti itu. Nanti bisa dong Pak, ini kirim-kirim kue ke Indramayu ya Pak, di penerbit Adab. Dengan senang hati. Sepertinya di Indramayu lebih banyak kue ya. Aduh, iya Pak, benar banyak ya. Benar. Pak, gimana kita sudah tidak sabar ingin membedah buku yang Bapak buat. Ini kali pertama Bapak membuat buku ya. Dan kali pertama juga dibedah di penerbit Adab. Tapi jangan banyak dibedah semua Pak, biar pada kepo semuanya ya. Biar Ya, pada baca mungkin bukunya gitu. ya kita kasih sedikit bocoran biar Iya, biar bocoran saja. ya sedikit saja, jangan banyak-banyak biar penasaran. Iya, betul sekali. Oke, langsung saja. Kita tidak akan membuang-buang waktu. Ke pertanyaan pertama nih. Kenapa sih Pak menulis buku ini? Kenapa menulis buku ini? Oke, mungkin saya sedikit cerita di awal tahun akhir tahun 2017 sebenarnya. Akhir tahun 2017 saya sempat diminta menjadi dosen tamu di Politeknik Pariwisata di Lombok ini. Nah, pada saat saya menjadi dosen tamu itu beberapa mahasiswa atau mungkin semua mahasiswa itu eh, tidak punya buku panduan, jadi saya berpikir kenapa uh, saya tidak membuat uh, semacam buku sebagai panduan untuk mahasiswa tersebut. Oh, oke. Jadi awal mulanya itu karena emang butuh buat pegangan gitu ya Pak ya? Ya benar, karena ini pada saat saya memberikan materi itu saya lihat mereka hanya uh, punya paper, semacam paper atau selembar kertas seperti itu. Uh, kemungkinan besar kalau hanya satu buah paper atau dua buah paper seperti itu kemungkinan tercecer, jadi saya mencoba merangkum semua itu dan jadilah dijadikan dalam satu buku ini. Oke, jadi untuk sekarang lebih mudah ya Pak ya? Untuk memberikan Eh, materinya. ya kemungkinan lebih mudah karena sudah ada buku panduan dan karena ini bentuknya semacam buku ya, jadi kemungkinan nanti yang membeli atau yang mempunyai buku ini akan lebih merasa oh ini punya saya, jadi saya harus jaga sebaik-baiknya. Oke, sepertinya ini untuk teman-teman dari jurusan yang pariwisata atau tata boga harus banget punya buku ini atau di video ini karena bermanfaat sekali dan memberikan apa ya? Jadi kayak ada panduan gitu untuk bukunya. Sekali. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Kayaknya nyambung dari pertanyaan pertama. Nah, awal mula ide dari menulis buku ini itu seperti apa? Awal mulanya, iya, mungkin nyambung ke pertanyaan yang pertama, mengalir ke pertanyaan kedua. Idenya memang awalnya itu saya uh, diminta untuk memberikan materi kepada mahasiswa dan sampai sekarang pun masih tetap seperti itu. Masih ada beberapa instansi maupun UMKM yang meminta saya untuk memberikan materi. Nah, saya tidak punya panduan dan mereka juga tidak punya panduan uh, uh, buku atau panduan bahan ajar seperti itu. Jadi terbitlah ide kenapa dari beberapa referensi itu saya rangkum atau saya buat dan saya tulis menjadi sebuah buku. Yeah. Tapi waktu pertama kali memberikan materi itu uh,
belum ada bukunya ya Pak ya? Belum punya buku Belum pegangan ada itu? sama sekali. Belum ada sama sekali. Eh, referensi saya pun berdasarkan pengalaman di lapangan. Wow, Pengalaman di lapangan. lebih ke dari pengalaman pribadi gitu ya? Nah, dari pengalaman pribadi, dari pengalaman teman-teman juga yang sampai sekarang masih aktif di dunia bakery dan pastry, coba saya rangkum menjadi sebuah buku. Oke, mantap sekali ini idenya ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, mengapa mengambil judul ini Pak? Ataukah Mengapa? emang karena ada sangkut pautnya dengan isinya atau ada ide lain? Ya, sebenarnya sih lebih kepada menyangkut ke isi dan ke kemana nanti buku ini. Mana buku ini? Nah, di buku ini kan seperti judulnya dasar-dasar pembuatan roti dan kue. Nah, saya memberikan materi materi dasar kepada pelaku UMKM, siswa atau mahasiswa ataupun eh, orang-orang yang mau belajar membuat roti dan kue. Oke, Pak mungkin bisa berbagi pengalaman sedikit gitu. Hmm. Awal pertama kali Bapak kayak suka atau ingin membuat kue tuh seperti apa Pak? Kalau awal sekali ya, mungkin di buku saya juga ada di bagian terakhir, saya pertama kali membuat roti dan kue itu dari tahun 2002. Sorry, ya 2002. 2002 dan itu eh, tidak sengaja karena merupakan kewajiban saya sebagai pekerja. Karena awalnya saya bekerja, langsung terjun ke dunia bakery dan pastry. Seiring berjalannya waktu, dari pertama sampai dengan sekarang ini sudah beberapa hotel, restoran maupun bakery shop tempat saya bekerja. Nah, dengan pengalaman yang banyak itu, uh, sayang kalau tidak direkam dalam satu satu media. Kebetulan saya saat ini juga masih aktif memberikan pelatihan dan sebagainya. Akhirnya saya rekamlah ke dalam buku ini. Oke. Nah, bisa kasih bocoran sedikit nih Pak, ada nggak sih kayak resep yang paling mudah untuk membuat kue? Eh, nah, di dalam buku ini saya juga ada memberikan resep-resep. Nah, tetapi mungkin nanti menyangkut ke apa ya, ke pertanyaan berikutnya kayaknya ya. Pertanyaannya Oke. ada nggak ini resep-resep sederhana, resep saya tidak memberikan resep sederhana, tetapi saya akan memberikan bagaimana si pemula itu nanti akan menjadi seorang baker atau chef pastry yang profesional. Oke, siap, siap, siap. Baiklah, Pak. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Pak, ada nggak sih buat Bapak tantangan dalam membuat buku ini? Tantangan terbesar itu waktu. Waktu seperti Wah, seperti tadi pertanyaan di awal itu dari tahun 2012, dari tahun 2017, ide awal muncul tahun 2017 dan baru terrealisasi tahun ini. Itu berarti kurang lebih sekitar 6 tahun. iya, 6 enam tahun. tahun ya. Yang pertama waktu itu, yang kedua dalam masa 6 tahun itu perkembangan industri bakery dan pastry itu luar biasa sekali. Jadi saya sedikit ragu apakah materi yang saya himpun di dalam buku ini masih relevan nggak kalau saya berikan kepada orang-orang atau pelaku UMKM atau mahasiswa atau siswa, masih relevan nggak di tahun ini. Tetapi saya tetap memberanikan diri
karena yang saya sampaikan di buku ini adalah materi dasarnya. Materi dasarnya, jadi nanti siapapun yang membaca dan mempraktekkan apa yang ada di buku ini eh, kemungkinan akan masuk ke tahun sekarang. Tahun sekarang maksudnya perkembangan industri bakery dan kue di tahun-tahun yang ya mungkin Mbak Putri juga tahu lah sedikit mungkin perkembangan industri. Kalau biasa makan kue atau roti kan biasanya setiap bulan berubah-ubah gitu kan. Nah, Betul, betul, Pak. jadi saya tetap optimis membuat buku ini karena seperti yang saya sampaikan di awal, buku ini adalah panduan dasar. Oke, iya. Walaupun tadi disebutkan tantangannya waktu ya, waktu yang Ya, cukup lama, tapi setidaknya sudah bisa sudah bisa ditonton atau bisa dibaca gitu bukunya sudah sekarang ya, bisa, sudah jadi sudah buku. bisa, ya sudah. Akhirnya alhamdulillahnya terrealisasi. Terrealisasikan. Iya, Ya, gitu. Oke, mungkin nanti bisa buat buku-buku yang lain gitu, resep-resep apa gitu, pembuatan. uh, rencana sih mungkin mungkin nextnya saya juga masih ada rencana kemungkinan saya mau rangkum kue tradisional Indonesia kemungkinan. Oke, ini sepertinya menarik banget nih. Bisa Iya, buat para turis juga kayaknya ya. iya, karena ini apa namanya eh, seiring perkembangan waktu, perkembangan zaman dan perkembangan di dunia bakery dan pastry, beberapa orang sudah mulai melupakan jajanan tradisional Indonesia. Oh, betul, betul, Pak. Walaupun eh, kalau misalkan ini mah sebenarnya kue-kue tradisional itu rasanya khas-khas dan bentuknya juga khas-khas ya Pak ya, bukan hanya Iya, seperti itu-itu benar, saja. benar. Seperti mungkin kalau kita berbicara di tempat Mbak Putri di Jawa Barat, sepertinya masing-masing kabupaten punya jajanan tradisional tersendiri-sendiri, gitu kan? Betul. Nah, Iya. Oke, bisa pas. insya Allah secepatnya akan saya realisasikan. Uh, Selain nanti kalau misalnya buku itu insya Allah jadi, selain sebagai referensi karena nanti pasti ada resepnya, sebagai tambahan pengetahuan juga untuk kemungkinan adik-adik siswa atau mahasiswa tentang makanan atau jajanan tradisional Indonesia. Amin, amin. Semoga ada buku-buku yang lainnya, buku kedua, tiga, empat, lima, enam, dan Amin, seterusnya. insya Allah. Oke, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini mungkin pertanyaan yang akan banyak membahas tentang buku ini ya Pak ya. Oke, pertanyaannya yaitu pembahasan tentang apa sih bukunya, tentang apa saja gitu. Uh, Mungkin sedikit saya cerita dulu berdasarkan pengalaman saya di lapangan ketika saya memberikan materi, uh, beberapa orang pelaku usaha atau mahasiswa bahkan siswa pun sendiri selalu bertanya, Pak, resepnya apa? Saya mau dong resepnya seperti itu. Nah, di buku ini mungkin saya bocorkan sedikit aja ya Mbak Putri. Iya, Kebetulan alhamdulillahnya bukunya sudah sampai, sudah saya terima dengan baik. Nah, di halaman 12 itu ada saya cantumkan bagaimana mulakan yang semula untuk membuat sendiri. Perlu banyak. iya. Oke tuh, buat teman-teman yang lagi nyari formulasi yang gampang, yang benar gitu, langsung aja dibuka bukunya, dibeli bukunya dulu, beli dulu baru dibuka ya. Langsung di Beli situ dulu ada baru bisa. ini, Ya ada benar.
tips-tipsnya, ada formulasinya, terus cara pembuatannya pasti lengkap di situ ya Pak ya? Pasti lengkap. Oke, ya, karena di buku ini juga dilengkapi dengan resep yang bisa Hmm. dipraktekkan secara mandiri atau berkelompok. Masih Pak, ada nggak sih tips and trik buat si orang ini membangkitkan semangatnya lagi untuk belajar perkuean? Nah, kalau dari buku ini, seperti tadi yang saya sampaikan, saya eh, ada mencantumkan di halaman 12 itu tentang formulasi dan resep. Nah, dengan formulasi itu, eh, tapi saya balik lagi bertanya, dia itu gara-gara apa Mungkin sehingga karena membuat dia pelanggannya sedikit gitu Pak, atau uh, ya, rasanya atau apa? ya kalau saya sih lebih kepada kemungkinan tidak konsistennya, tidak konsisten mungkin di rasa, di Iya. bahan baku yang digunakan. Nah, dengan nanti mempelajari buku ini, di sini saya apa namanya menyampaikan formulasi yang sederhana. Nah, dengan formulasi yang sederhana itu bisa nanti di-create dengan bahan-bahan yang mungkin pertama mudah didapatkan di tempatnya masing-masing. Mudah didapatkan di tempatnya masing-masing. Terus kedua, bahan itu akan menjadi bahan andalan, ya semacam secret recipe lah, resep rahasia yang hanya mereka yang tahu, dan itu menjadi kekuatan di produksi roti dan kuenya, sehingga uh, pelanggan-pelanggannya itu ketika kembali lagi ke tempat itu yang dicari ya karena yang spesial itu, karena ada resep rahasia yang hanya ada di situ. Iya, beda gitu ya Pak ya. Ya, beda. Nah, ini kayaknya cocok banget nih Pak, kan bentar lagi Lebaran ya. Biasanya orang-orang nih ada bikin kue Tapi atau bikin, iya seperti itu itu. Jadi biasa. bisa ada kan Pak ya di bukunya resep-resepnya? Di resep-resepnya untuk di buku ini kebanyakan sih kue ya. Tapi kalau untuk Hmm. apa namanya, untuk mungkin yang sekarang lagi ramai karena mau bentar lagi mau lebaran, biasanya cookies ya, nastar, Iya, terus kastenya. Jangan dibayangin Mbak Putri, iya, iya, betul. masih lama lebarannya. Masih lama buka puasanya juga. Iya. Biasanya seperti itu. Nah, tapi dengan adanya buku ini diharapkan uh, mereka bisa mengcreate sendiri resep-resep yang mungkin nanti juga akan menjadi resep andalan mereka. Oke, tuh teman-teman. Pembahasan dari buku yang Pak Heru tulis kali ya, barangkali lebih ingin lebih tahu atau lebih kepo, lebih tahu, ingin tahu mendalam gitu, langsung aja dibeli bukunya. Nanti saya akan tulis di link di bio ya, linknya saya cantumkan. Bisa juga lewat apa ini Pak, pembeliannya lewat Shopee Lewat ya, bisa. Nanti langsung saja dibeli gitu. Oke, Pak, kenapa sih, apa spesialnya dari buku ini sehingga orang-orang mesti beli gitu Pak? Oke, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Spesialnya adalah uh, saya uh, apa yang disampaikan di buku ini, uh, saya mengajarkan baik itu mahasiswa yang benar-benar mahasiswa-siswa atau pelaku UMKM, bahkan orang awam yang baru pemula pun uh, diharapkan nanti bisa mengcreate resep sendiri. Jadi seperti pembahasan tadi, kita sorry, di buku ini saya uh, apa tuh dia sorry maaf, membahas dari A sampai Z tentang dunia bakery dan pastry. Nah, dengan nanti memiliki buku ini diharapkan uh,
siapapun yang membaca atau mengaplikasikan resep yang ada di buku ini, atau tadi yang saya sampaikan, cara membuat formula atau resep, diharapkan nanti mereka mempunyai kemampuan, mempunyai kompetensi khususnya di bidang bakery dan pastry. Oke. Ya, itu dia spesial dari buku ini, itu membahas semua tentang kue ya. Jadi tidak perlu kayak googling-googling lagi, langsung aja pokoknya lengkap di buku itu membahas tentang semua jenis kue. Pak, mungkin buku ini cocoknya untuk segmentasi yang mana nih Pak? Ataukah mahasiswi atau siswa-siswa yang di jurusan tata boga atau pariwisata atau yang lainnya juga? Eh, Sebenarnya sih lebih ke ini, sebenarnya ini buku ini adalah buku panduan materi bahan ajar, sebenarnya ditujukan untuk mahasiswa atau siswa SMK, terutama jurusan tata boga. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bagi pemula atau pelaku usaha yang mau mengembangkan diri, uh, atau yang baru mulai belajar. Bisa juga ya. Dan buat ibu-ibu juga kayaknya bisa deh Pak, ini buat bikin kue di rumah. Ya, sebenarnya sih segmentasinya lebih luas ya, karena apa? Karena ada resep-resepnya itu. Kebanyakan juga yang lebih tertarik untuk masak-masak biasanya ibu-ibu. Iya, betul. Biasanya ibu-ibu ya, lebih tertarik untuk masak-masak. Ada resep baru dicoba, ada resep baru dicoba. Nah, di dalam buku ini selain ada resep yang baru, diajarkan juga bagaimana kalau membuat resep sendiri. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Keren sih ini Pak bukunya. Nanti bisa bikin, kalau misalkan saya baca buku ini bisa jadi punya toko kue namanya Kue Putri gitu ya Pak. Insya Allah, amin. Amin. Oke. Sebentar. Pak, bisa kasih closing statement untuk teman-teman mahasiswa atau siswa tata boga atau pariwisata untuk semangat terus belajar tentang dunia kue gitu. Oke, walaupun seiring perkembangan zaman, seiring berkembangnya uh, industri bakery dan pastry, uh, dan balik lagi ke buku ini adalah dasar dasar atau fondasi. Jadi kemungkinan nanti dengan mempelajari buku ini, teman-teman atau adik-adik mahasiswa siswa tata boga sudah mempunyai fondasi ketika melangkah nanti atau nanti masuk ke dunia bakery dan pastry. Jadi sepertinya tidak buta-buta banget lah seperti itu. Ya, sip. Karena di buku ini juga, karena di buku ini juga mungkin sedikit saya baca di belakangnya, disinergikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi ketika membaca, mempelajari apa yang ada di dalam buku ini, mungkin nanti dengan sendirinya adik-adik siswa atau mahasiswa ataupun bagi pemula sudah mempunyai dasar, nanti ketika terjun ke dunia industri atau dunia usaha sudah ada pegangan atau panduan. Oke, Pak, terima kasih banyak nih. Kalau misalkan boleh nggak nih saya mengajukan pertanyaan pribadi? Oh, boleh silakan. Iya. Pada saat pertama kali Pak Umar membuat kue ini, nah pernah nggak sih orang tua atau saudara-saudara nyobain gitu? Dan apa komentar dari mereka?
Oke, mungkin sedikit saya bercerita latar belakang saya. Saya ini eh, sudah menikah, mempunyai dua anak. Nah, Mm-mm. eh, kebetulan pasangan dan anak saya itu sebagai QC, quality control setiap saya membuat roti dan kue. Kalau mereka bilang tidak enak, eh, saya akan stop, cari Mm. formulasi lagi yang baru, yang kemungkinan bisa diterima sama mereka sampai mereka bilang enak. Oke, itu juga sebagai support system ya Pak ya? Ya, benar. Sebelum nanti apa namanya produk itu, ya mungkin nanti balik lagi ke apa namanya pertanyaan Mbak Putri yang awal tadi, tips dan trik biar si pelanggannya tidak lari, ya itu harus ada, eh, selain menerapkan apa yang ada di dalam buku ini, harus juga ada quality control, mungkin seperti itu salah satunya. Oke. Bisa saja misalkan dicobain sama diri sendiri mah enak ini pas, tapi giliran sama orang kan beda gitu karena kan rasanya orang Ya, tuh sukanya beda-beda ya gitu karena ya Pak ya. kalau untuk kata sih mungkin kurang subjektif ya, karena orang itu kan biasanya seleranya beda-beda, tapi apa namanya dengan mempelajari buku ini, kita sudah punya panduan dasar, jadi setidaknya kita merasa pede, merasa percaya diri ketika nanti direalisasikan ke dalam satu produk. Misalnya saya mungkin sedikit saya buka bukunya ya Mbak Putri. Boleh, Eh, boleh. Ditunjukkan di ke teman-teman juga boleh sepertinya. ya bukunya seperti ini, bukunya seperti ini. Waduh, dari penampilannya aja Buku, udah ngiler ya. ya ngiler ya. Ada di halaman, mungkin saya baca sedikit halaman, ada di halaman 47. Nah, itu ada resepnya strawberry sweet roll atau roti gulung strawberry. Hmm. Cake gulung strawberry. Nah, itu kan di dalam bukunya sudah saya jabarkan resepnya seperti apa. Tetapi uh, apa namanya, balik lagi ke pertanyaan Mbak Putri, harus ada QC, quality control, harus harus juga, walaupun kita sudah pede tetap harus uh, minta mungkin orang-orang sekitar untuk mencobanya dulu. Oke, nanti kayaknya kalau saya pulang ke rumah harus dicobain ini membuat kue yang ada ya, yang Iya, ada di resep buku harus kita harus tadi. harus dicoba. Nah, itu juga salah satu apa namanya, salah satu yang membuat nanti kita kemungkinan semakin mahir. Eh, Pertama, bukunya harus dibaca dulu, dibaca. Yang kedua Mm-mm. harus dipraktekkan. Iya, itu. Karena kalau misalkan Harus langsung dipraktikkan dipraktekkan. nggak bisa, Nanti kalau belum dibaca kan ini ya, ya Pak. iya, karena dengan membaca, kita memahami dulu, baru nanti setelah itu kita praktekkan. Nah, di dalam buku ini juga, selain nanti ada panduan dari awal, terus pertengahan, di bagian akhir juga ada evaluasi. Hmm. Jadi eh, jangan khawatir, apa yang mungkin nanti teman-teman yang membeli atau mempunyai buku ini belajar dari awal, terus praktek. Nah, di akhirnya itu ada evaluasinya. Nanti itu bisa evaluasi mandiri, atau mungkin nanti buku ini bisa jadi panduan bahan ajar bagi guru-guru, yang memberikan materi dasar-dasar pembuatan roti dan kue. Iya, oke. Tadi mungkin banyak sekali pengalaman dari Bapak ya tentang dunia kue-kue ini. Semoga memberikan manfaat bagi yang nonton atau yang membacanya. Sekali lagi jangan lupa dibeli bukunya. Nanti saya akan tulis linknya ada di bio.
Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Di-share juga ini videonya sangat menarik sekali buat teman-teman, apalagi teman-teman yang di bagian tata boga atau pariwisata gitu ya. Oke, Pak Hairudin Umar, terima kasih banyak nih sudah memberikan eh, tips and trik dan juga tadi membahas informasi tentang kue gitu. Semoga nanti kita bisa bertemu langsung ya Pak ya dari jauh-jauh dari daerah mana tadi lupa saya. Eh, dari Sumbawa Lombok ya. Mbak Putri. Dari Dari Lombok, Lombok. Lombok. Dari Dari Lombok. Lombok nanti insya Allah bisa mampir ke Indramayu ya Pak ya. Nanti kita Insya langsung Allah. praktikkan membuat Langsung, kue gitu. iya, langsung kita apa namanya? Langsung kita bahas bukunya, kita praktekkan resep-resep yang Ih, ada di mantap. buku. Mantap, mantap. Keren-keren. Amin. Semoga bisa ya Pak. Semoga lain kali kita bisa bertemu lagi gitu. Amin, amin, insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya untuk kita semua sehat-sehat di sana. Jangan lupa ditunggu lagi buku-buku selanjutnya di penerbit Adab gitu. Ya, Oke, sama-sama. Terima teman-teman. kasih. Terima kasih juga buat penerbit Adab yang sudah merealisasikan apa yang menjadi mimpi saya, apa yang menjadi ide saya, akhirnya terrealisasi juga tahun ini berkat penerbit Adab. Sekali lagi terima kasih banyak. Alhamdulillah. Oke Pak, semoga lancar-lancar terus usahanya, nulis bukunya, sehat-sehat terus. Dan terima kasih juga buat teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih Pak, bye-bye. Saya Bye. dulu dong, Bye. penonton online ya. Iya, teman-teman, bye-bye.